perempuan itu harus kreatif. Jangan mau bergantung sama laki-laki. Supaya yang natawarkan itu laki-laki sama kita bukan uang, kasih sayang. Bukan podcast, tapi cerita lepas. Alright, nice people. Saya Rijal. Kita kembali di dalam podcast ini di cerita lepas, cerita lepas. Kali ini saya sama seorang cewek yang saya kira punya kekuatan yang cukup bagus sebagai seorang cewek. Punya pengalaman yang lumayan lah. Bisa kita ajak ngobrol-ngobrol pada kesempatan ini. Dan kita ada di Monumen Mandala, salah satu ikon yang ada di Kota Makassar. Rumputnya cukup panjang. Tetapi diskusi kita nggak panjang karena sekarang saya sedang bersama kakak Salma. Halo. Keren. Iya kakak. Kakak Salma puasa aja kini tah? Alhamdulillah ceria toh. Asik ceria. Puasa. Kakak Salma, ini sekarang kan suasana lagi masih pandemi. Iya. Yeah. Saya tahu Salma kan ini gara-gara kita ketemu dalam sebuah forum dialog, ya kan? Iya. Dalam sebuah forum diskusi. Iya. Jarang loh ada cewek yang mau mengorbankan banyak waktunya, menghabiskan waktunya, berkorban untuk berorganisasi, untuk kumpul-kumpul, untuk bisa dikatakan aktivis. Tapi saya nggak mau bilang ikut aktivis ini, Salma. Jangan, karena saya sebenarnya bukan jadi aktivis, kasihan. Tapi apa? Biasa-biasa di kampus. Oke, di biasanya luar. tuh kayak gimana? Soalnya apa boleh sharing dulu dong. Apa sih kegiatannya Salma ini? Sebenarnya kegiatanku ini Kak toh bingung Kak juga. Iya. Karena mahasiswa Kak pengacara Kak juga. Pengacara juga. Pengacara Kak juga. Pengangguran banyak acara. Mau dibilang mahasiswa tidak selesai. Mau dibilang ada pekerjaan tidak juga. Tapi banyak acaraku. Banyak acaranya. Salah satunya acara adalah hari ini. Salah satunya hari ini. Ini adalah acara yang seolah-olah kayak sibuk, seolah-olah kayak produktif, tapi dia gagal pemasukan. Aduh. Salma, gimana itu soal menurutmu kondisi dunia pergerakan? Terlalu berat itu kalau dunia pergerakan. Dunia anak-anak muda sekarang, anak-anak yang berkomunitas sekarang. Saya itu selalu mau curhat gini, Salma. Setiap saya bikin sebuah pergerakan, kegiatan, apalah community, itu cewek jarang banget yang ada mau ikut. Apa sih sebenarnya kendalanya cewek? Apa sih yang ada di benaknya, ketakutannya gitu? Begitu Di. Iya, begitu yang saya lihat. Mudah-mudahan ini salah, coba dibenarkan. Saya tidak bisa benarkan dan tidak bisa juga salahkan. Betul. Setiap orang punya kesibukan masing-masing. That's right. Terus sekarang memang kita ini disebut anak milenial, toh. Tapi dihitung-hitung gitu berapa keterlibatannya anak muda dalam aktivitas-aktivitas sekarang. Apalagi perempuan. Nggak tahu juga, entah itu karena dia merasa menutup diri karena dia perempuan, toh, atau dia memang nggak tertarik di dunia itu. Cuma ya kalau saya sih pribadi, saya harus semangat, harus selalu cari kegiatan, toh, karena menurutku di kegiatan itu saya belajar. Di waktu-waktu itu, kumpul-kumpul itu saya sebenarnya belajar. Bukan berarti saya belajar itu di ruang kelas Iya. Ada buku depanku, bukan. Karena tidak selamanya pembelajaran di pendidikan. Betul. Dalam dunia pendidikan. Betul sekali Kakak, betul. Tetapi kan begini Kakak Salma, itu kan satu hal, itu persepsinya kita. Sekarang saya coba lari ke situ, kejar ke situ. Lalu kenapa Salma mau seperti itu? Di saat kemudian perempuan kebanyakan tidak seperti itu. Apa sih alasannya Salma mau aktif? Apa sih alasannya? Kan kita tahu nih kalau perempuan kan ada batasnya, Salma. Ketika dia sudah menikah, dia harus terkurung lagi dengan ruang dan waktu. Salah gitu nah. Salah gitu. Ya bagaimana kan begitu faktanya? Tidak. Tidak boleh begitu. Perempuan itu unik, Kakak. Perempuan itu unik. Unik. Oke. Dia punya kelebihan, dia punya
akses. Baik itu dari pendidikan, menjadi seorang perempuan, menjadi seorang ibu, dia punya kesempatan yang sama-sama seperti laki-laki. Toh? Cuma bedanya kadang perempuan tidak diberi ruang. Cocok yang kita bilang dibatasi Ki. Terbatas. Tapi iya, sebenarnya tuh jangan dibatasi. Karena kita ini perempuan adalah madrasah pertamanya ini anak-anak nanti. Jadi otomatis perempuan harus aktif, harus cerdas, smart. Iya, smart. Cerdas itu karena pertama perempuan itu harus cerdas karena nanti dia akan berkeluarga toh. Betul. Menjadi keluarga itu, membangun keluarga. Terus perempuan harus punya kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuannya manajemen waktunya dalam keluarga. Waktunya sama anaknya. Memang iya saya ndak ada pianakku belum menikah. Tapi sekarang sementara proses. Ya harus Kak dulu tahu teorinya toh sebelum nanti. Harus manajemen waktu, manajemen ke anak, dan itu kita bisa dapatkan di organisasi. Bisa kita dapatkan di organisasi. Apakah hanya organisasi saja tempatnya? Nggak juga Kakak. Banyak tempat-tempat lain. Banyak tempat, lingkungan masyarakat bahkan dari tetangga sekalipun kita bisa belajar. Oke. Bukan mesti kita harus ikut ke organisasi, kita harus ikut maksudnya komunitas. Bukan, belajar itu dari tempat terdekat tak dulu. Mau itu keluarga, mau itu teman, tetangga, bahkan dari masalahnya orang pun kita bisa belajar. Begitu ya? Bisa. Kita ambil pelajaran dari masalahnya orang. Ternyata si A dapat masalah begitu karena begini, dia begini. Bukan kita nilai orang. Ini asumsi pribadi tadi untuk kita sendiri. Betul. Iya, begitu. Karena gini, saya tuh kadang sebenarnya saya orang yang sangat susah memahami perempuan, Kakak Salma. Karena betul unik. Kadang kayaknya ini maunya, kita ikuti maunya, bergeser sering lagi mau yang lain. Nah, kalau konteksnya dalam sebuah aktivitas, taruhlah kita sebut itu adalah pergerakan kah, taruhlah sebuah ajang misalnya, atau event atau apa, kadang mereka, saya harus katakan dia itu perempuan itu cuek-cuek butuh. Mau tonji tapi tidak mau tong bilang begitu ya. Maksudku saya, ketika kau mau berada pada ruang lingkup yang lebih bebas berekspresi, berkarya, yowes lah, apa salahnya sih ngomong gitu ya. Jangan kau tutup dirimu. Gengsi gitu saya begitu sih. Gengsi gitu? Gengsi ya? Malu-malu kucing. Nggak, kalau saya begini Kakak. Kakak. Perempuan itu kadang memang mau dipahami. Toh, apalagi kalau dia punya dia punya kayak kemarin dia punya masalah atau apa, mau itu pribadinya kah atau di luar daripada kegiatannya, yang punya masalah di luar terus dibawa ke rumah perempuan, memang itu harus dipahami. Iya, dan diberi ruang. Saya pribadi begini, saya itu ndak mau dibatasi, tapi bukan juga tidak mau dilarang. Gimana maksudnya itu? Ndak mau dibatasi bukan berarti ndak mau Kak juga tidak dilarang. Bukan dilarang. Ndak mau tidak dilarang. Dikekang maksudnya ini dilarang ya? Bisa jadi. Bisa jadi karena selama kegiatan atau aktivitasnya ini perempuan di luar masih terbilang produktif, baik, positif, ndak ada salahnya diberi ruang. Walaupun kemudian sampai larut malam. Ndak ada masalah Kakak. Waktu itu tidak ada sebenarnya pagi, siang, malam. Itu untuk membedakan waktu. Membedakan jadi? Kalau dalam belajar, kan konsepnya belajar tadi semua tempat. Semua tempat bisa belajar. Dan semua orang adalah guru. Iya betul, semua orang adalah guru Kakak. Tidak ada batasan bilang. Kenapa kau sampai jam 1 misalnya toh? Atau jam 2 baru kau pulang. Nah perempuan kau itu tergantung di mana Ki lingkup main-main tak. Tergantung ruang lingkupnya dan tergantung orangnya. Iya betul. Bagaimana dia membawa diri. Iya betul. Karena kita lihat mitos sekarang semua itu orang bisa ditemani. Semua orang bisa ditemani. Tinggal
kembalinya ke kita. Kita pilih orang yang mana untuk kita ikuti. Bukan berarti ikuti gaya hidupnya atau apa, tidak. Kita jadikan dia motivasi tak toh. Ih, saya mau kak begitu deh, masa dia bisa saya tidak. Nah, sama-sama kak perempuan kan begitu. Betul. Jadi jangan ada batasan waktu atau apa. Ya harus dipahami juga perempuan. Perempuan ingat ya, punya batasan begitu. Punya batasan, tetap betul. punya batasan meskipun tidak mau dibatasi dalam beberapa hal. Misalnya pertemanan. Toh relasi itu kak ndak boleh dibatasi. Ndak boleh ya? Iya, ndak Walaupun boleh. sesama lawan jenis. Ndak boleh. Kenapa sih saya bilang ndak boleh lawan jenis? Tergantung gitu. Kalau kita bangun relasi tak positif, kita cari keuntungan masing-masing. Misalnya toh dalam hal ya perbaikan masa depan, pekerjaan apa dan lain-lain, ndak masalah. Kecuali kalau di luar itu konteksnya ya ke hal-hal negatif yang merugikan diri sampai melibatkan merugikan keluarga, itu janganlah. Jangan ya. Iya, jangan. Rugi betul itu. Waduh, rugi betul itu menjadi seorang perempuan, Di. Rugi betul. Terus nanti kalau Salma misalnya, ini kita berbicara andai kata, kalau saja misalnya ya tuh, iya, masukin nanti Salma ke fase yang lebih naik lagi, taruhlah misalnya berkeluarga. Amin. Ya kan, amin seperti Amin itu kan. paling Amin. Sabar. Sebelum saya lanjut ini kakak Salma ini lampu merah, lampu kuning seperti bajunya, atau lampu hijau. Kalau lampu merah itu sudah ada yang punya. Lampu kuning itu tahap odo-odo. Kalau bahasa odo-odo di Makassar itu nice people, itu sementara PDKT lah. Kalau lampu hijau itu free, jomblo. Ya. Apa ya? Iya. Bingung. Iya. Jangan dulu. Karena bingung kak juga. Nanti ndak bilang orang mengaku itu. Mengaku. Adalah. Iya. Lampu apa dia? Lampu hijau mungkin. Oke. Bahaya sekali ini pertanyaan. Aduh, ndak, maksudnya saya bilang lampu hijau begini. Iya. Semua orang punya hak yang sama That's untuk right. dekat dengan seseorang. Toh tergantung orangnya ini mau dekat yang mana. Saya sekarang kan sedang tidak cari sih, sedang tidak mau menentukan bilang ini mau karena belum tentu. Jangan sampai bilang kak itu mau, ternyata dia tidak sebut kak di dalam doanya. Sia-sia aku itu menuju. Iya. Tapi pernah ada laki-laki yang sebut ke dalam doa? Nggak tahu itu dia sebut kak atau apa. Tapi kalau kita pernah sebut namanya dia dalam doa. Ini asik ini tema-tema yang kusuka ini. Bahayanya ini Kak Rijal deh, terlalu lepas. Enggak kan ada sinkronnya, Kakak. Ada sinkronisasinya. Tadi kita ngobrol soal perempuan diberikan ruang dan sebagainya. Kadang-kadang kan begini Kakak Salma, yang memberikan ketidakbebasan seorang perempuan itu terutama pada saat dia berkeluarga. Sampel misalnya kayak gini. Dia punya bakat kreativitas yang luar biasa. Dia punya passion yang berhubungan misalnya dengan industri kreatif misalnya. Tetapi at least ketika dia sudah punya pasangan dan si laki-laki ini, mohon maaf, saya laki-laki, ketika laki-laki ini memiliki unsur protektif yang sangat-sangat ya karena sayang sekali sama pasangannya, tidak usah kau lagi jadi, misalnya dianggaplah penyanyi, bagus suaranya dan dia dapat penghasilan dari karyanya, tapi suaminya melarang. Si istri adalah orang yang taat, patuh, setia sama suami. Dia harus berhenti berkarya demi menjaga. Aduh. Itu gimana itu? Dan anggaplah itu dihinggapi masalah itu nanti, atau bukan masalah, peristiwa itu ada pada Salma nanti. Begitu deh. Apa yang harus Salma lakukan sebelum dan setelahnya? Kalau saya begini kak. Iya. Wah, lain posisi duduknya berarti sudah mulai lepas ini. Aduh. Oke. Tunggu loh. Apa ya? Menurut saya itu kak. Yes. Masalah-masalah begitu bisa kita lihat dari bagaimana semasa kita dekat. PDKT misalnya betul. Atau kak jalani pacaran. Betul. Ya, bisa di situ kita belajar. Betul. Jangan sampai kita mengambil langkah ke jenjang pernikahan misalnya lantas sebenarnya ndak serki, tapi tidak mungkin juga bicara. Sebelum terlalu jauh bicara mari bicara, ngobrol, mari bicara, lepas cerita kok. Betul, karena jangan sampai menyesal di belakang. Perempuan itu, kalau saya pribadi begini,
perempuan itu harus kreatif. Harus kreatif. Harus kreatif. Jangan mau bergantung sama laki-laki. Wih. Kalau perlu sebelumnya menikah harus memang Punya penghasilan. pintar cari duit, punya penghasilan, supaya yang natawarkan itu laki-laki sama kita bukan uang, kasih sayang. Oh, Karena kalau uang- gokil. Supaya itu Bisa. laki-laki kan kebanyakan laki-laki begitu memang kah? Iya toh, jangan sampai dia berpikir begini. Ih, banyak uangku, bisa aja itu deh dekati Salma, misalnya toh. Iya, karena ada uangku. Karena ada uangku. Ada mobilku, rumah. Iya betul, tapi kan bukan itu yang kita cari. Ini seorang perempuan. Memang sih tidak bisa dipungkiri, semua butuh duit. Realistis dong. Iyalah, semua butuh duit. Masuk di mall saja pipis bayar 2.000. Betul, Apalagi tapi masuk di sini gratis Ji, tahu ah. Di Gratis, Monumen Ji. Mandala ini ndak bayar ya kira-kira gratis gitu. tahu ah. Oh, seperti itu ya. Iya. Supaya laki-laki ini tapi begini, Ces. Berarti laki-laki nanti tidak punya banyak hak ke perempuan. Tidak punya. Laki-laki itu punya tidak mengganggu haknya laki-laki. Nanti perempuannya bisa melawan Salma karena dia sudah punya merasa kan ada tonju juga saya, Pak. Perempuan, ingat kina surgata itu dibuat kakinya suamita. Ingat Ki itu perempuan. Ki, surgata dibuat kakinya suamita. Heeh. Laki-laki itu surganya sampainya meninggal dibuat kakinya ibunya. Kalau perempuan pindah nanti di kakinya suaminya. Jadi tetap harus taat patuh sami'na wa ta'na. Iya, harus. Selama harus dalam itu. kebaikan. Cocok. Selama tidak ada unsur merugikan di dalamnya, ndak ada salahnya patuh. Dan tolong ini laki-laki, Tolong laki-laki. mengerti Ki laki-laki. Perempuan itu butuh yang namanya pengembangan diri. Oh. Iya, butuh namanya pengembangan diri. Kapan ya itu saya lihat berita. Berita? Ada perempuan sudah berkeluarga Iya. kena body shaming. Toh, Wah. ditinggalkan sama suaminya. Pas menjanda, good looking kakak, cantik, akhirnya rujuk. Maksudku ini saya laki-laki biayai gitu istrimu. Masa iya giliran gara-gara melahirkan ini buah Betul. hati tak sama-sama. Betul. Masa mau ditinggalkan gara-gara fisik? Gina bisa gitu dirawat, bisa jadi dirubah. Apa sih yang Betul, sekarang tidak betul. bisa kalau ada? Toh, Ada cuan. betul. Betul. Makanya semua butuh ini. Semua butuh Semua ini. butuh. Tapi yang paling tertinggi adalah kasih sayang. Betul. Karena itu penting kasih sayang. perempuan butuh sekali itu. Ya kan? Bagaimana ya perempuan itu? Saya begini Kak, perempuan itu biar bagaimana kerasnya, biar bagaimana maksudnya mandirinya itu perempuan akan luluh gitu dengan ketulusan. Dan konteks ketulusannya itu orang berbeda-beda caranya realisasikan toh. Oke. Beda-beda. Ada perempuan yang dibelikan baju. Dibelikan baju. Nah bilang, wih, nah sayang kayak ini suamiku, nah Iya, sayang iya. kayak ini pacarku. Betul. Toh ada juga yang dikasih bunda semangat kina, sayang semangat kina kerja. Wih, besar sekali mikul hatinya. Perempuan itu butuh apresiasi. Sekecil apapun pekerjaannya butuh apresiasi itu perempuan. Kalau saya begitu, ndak tahu Kak juga mau cerita panjang soal perempuan dan ibu karena belum peka Belum berkeluarga. pikir masuk ke tahap sana, tetapi Belum paling peka. tidak itu yang bisa kita rasakan. Iya, Dan harus Kak belajar Ya, tuh sebelumnya. Salma itu yang kita sampaikan. Salma, kau kan Yeah. termasuk orang, saya tidak mau bilang kau bahwa kau wanita karir. Ya karena memang kau bukan memang ke sana Pi. Belum. Walaupun saya tahu aktivitasmu itu saya selalu dapati kok di forum-forum yang berat. Ya tuh, Sembarang tak di mana forum kita politik, ya tuh, forum-forum kaderisasi. Terakhir kemarin di kegiatan di apa sih namanya kawan itu sekolah kepemimpinan. kepemimpinan. Iya. Saya ketemu lagi kita di situ. Saya bilang ini cewek. Sebenarnya kau tuh salah satu perempuan yang saya kenal di Makassar yang unlimited loh. Iya. Tidak semuanya. Iya, maksudnya begini. Sebenarnya kayak jaringan. Jaringan nih. Nah, nanti kita disponsor sama yang punya jaringan lah karena belum ada di sini tuh. Oh, Iya. begitu Kak. Kode-kodenya juga bagus ini. Karena begini Kakak. Ya, kebanyakan saya mengenal perempuan akhir-akhir ini situ saya banyak kenalnya melalui sosial media. Mungkin karena sekarang kita lagi pandemi jadi kebanyakan memang di rumah aktivitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan di sosial media juga ini bermetamorfosis Ki.
Kenapa Kulihat bisa? karena begini Ki. Ukuran eksisnya seorang perempuan, bahkan baik dan tidaknya, keren dan tidaknya, itu diukur dari sosial medianya. Contoh misalnya yang lagi digandrungi adalah TikTok, Instagram. Punya TikTok? Tidak. Berarti kau ndak Punya gaul. aplikasi, Punya tapi ndak tahu aplikasinya. Kak main TikTok. Maksudnya ini ndak tahu kok goyang. Ndak tahu Kak. Dan Begini-begini juga. iya. Dan kan begitu ukurannya sekarang. Bukan eksisnya sekarang itu pengalaman organisasi apa? Pernah jadi ketua apa? Begitu yang terbaca dalam dunia kita. Makanya pernah ada filter itu di Instagram, selamat datang dunia tipu-tipu. Ya memang dunia tipu-tipu. Karena dia ditipu sama dunia. Karena dia ditipu. Karena dia mau ditipu. Karena dia mau ditipu. Iya, dia mau ditipu. Kita itu TikTok toh, saya Kak ada TikTokku tapi ku like ji. Ku kan itu di Konten TikTok, apa yang iya, kau like? tergantung. Cowok yang main nge-gym? Indah. Oh enggak. Jangan yang begitu, ndak ku suka. Oh enggak suka laki-laki suka nge-gym? Ndak, Laki-laki yang bagaimana aja pada? yang biasa-biasa Iya. tapi berusaha jadi luar biasa. Iya. Aku suka aja ini barang. Oke. Lanjut. Intermezzo aja tadi itu. Saya juga heran Kak sebenarnya. Iya. Itu di TikTok rata-rata yang muncul itu perempuan. Toh nggak tahu mide apa motivasinya itu perempuan. Kalau saya sendiri motivasiku di situ untuk goyang-goyang apa segala macam bergerak. Ndak ku tahu apa yang bisa saya berikan sama itu TikTok. Justru ndak tahu apa yang bisa TikTok berikan sama saya. Justru saya yang memberikan ke dia rating. Iya. Ndak tahu Kak juga Kak apa ya yang jadi kenapa kalau perempuan bilang kenapa yang banyak tidak bergelut di organisasi. Mungkin karena dia termasuk anak-anak hedon karena banyak cuannya, orang tuanya pintar cari duit atau begitu dia caranya menikmati. Iya, karena orang manfaatkan juga itu Salma untuk cari duit. Ya ada beberapa Kak, ada beberapa orang memanfaatkan, bukan beberapa, banyak sih, banyak orang saya lihat berpenghasilan dari TikTok ya. Betul. Kalau saya enggak tahu Kak main TikTok. Oke, yang jadi masalah gini Kakak. Oke lah, kita tidak hanya bicara TikTok, kita bicara medsos lah secara umum. Oke. Medsos kita dihiasi oleh dengan hal-hal yang demikian dan itu cukup dominan. Iya. Ya, cukup dominan. Kita tahu banyak konten edukatif, termasuk insya Allah ini bagian daripada edukasi. Amin. Ya toh? Iya. Banyak konten edukatif, tapi tidak masif. Maksud saya adalah ini juga mungkin kesalahan Salma juga, kesalahannya Salma dan teman-teman dan sebagainya, karena ketika Salma dan kawan-kawan bergelut dalam dunianya sekarang, misalnya beraktivitas dalam dunia organisasi, berkomunitas, itu tidak dimasifkan dalam medsos. Tidak dibuat kemudian orang bisa menarik, tertarik. Oh ternyata kita bisa keren, gak mesti gini loh. Kita bisa keren juga kalau kita Betul. di forum, Iya. ada di seminar misalnya apa segala macam. Iya. Itu yang menurut saya ini kesalahanmu juga Salma. Ternyata itu sosial media juga sebenarnya penunjang penunjang. Cuma dikala Ya. dengan hal-hal yang lebih terbuka. Toh sebenarnya itu Kak, mulai terbuka pikiranku soal itu. Toh artinya makasih Nina sudah kita tanya Kak. Sudah kita Iya, tanya. sama-sama Ibu Artinya Salma. artinya begini. Kegiatan itu memang perlu diekspos Kak. Perlu supaya ada perbandingan antara aktivitas yang berpengetahuan, maksudnya bernilai ya. Bernilai pengetahuan ilmu dengan yang tidak. Betul. Iya. Saatnya lah kita kemudian, saya, Salma dan teman-teman nice people semua adalah ketika you make something positif gitu, masifkan. Iya, cocok itu. Iya. Perlu. Jangan mikir lagi minder apa segala, nanti dibilang saya terlalu sok pintar, jangan. Karena mereka yang melakukan hal-hal buruk, hal-hal negatif, itu mereka senang, mereka semangat dan masif. Mau bagaimana kita punya adik-adik ke depan? Ya toh? Ntar semua nanti joget-joget. Itu maksudku, nanti mereka lahir itu langsung goyang.
Pernah ada tuh berita kan? Anak-anak kecil sementara tidur diputarkan lagu langsung goyang sendiri. Dengerinnya Sindrom. itu anaknya. Itu kan seperti itu. Bahaya, Di. Oke, jadi kita sudah bisa tahu lah kira-kira. Ini keren banget ini Kakak Salma ini. Sembarangnya nagolai, Kak. Iya, karena kita sama-sama saling memberi. Makasih. Ada yang saya kasih, Ki, ada yang kita kasih, Kak. Makasih. Dan setelah ini kita akan dikasih oleh Rapid The Mineral dan Bolu Rempah. Karena kita sudah menanti detik-detik berbuka puasa. Iya. Oke, ini sudah puasa ke berapa sih? Ke-6. 6 ya? 6 ya? Iya. Saya tidak pernah hitung itu Salma. Saya puasa saja pokoknya. Oh, kira ndak puasa jadi kita ndak tahu. Saya puasa saja. Nanti tentara gitu kalau sudah mau masuk mie lebaran. Sudah ramai lagi mall, bukan di masjid. Terbalik gini. Oke, thank you banget Salma. Iya, Kakak. Sudah datang di Cerpas Cerita Lepas. Sama-sama. Dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Kalau perlu kita collab dalam sebuah social movement. Bisa toh? Bisa toh? Atur saja. Oke, Karena oke. masih banyak sekali sebenarnya yang perlu kita diskusikan. Betul. Saya butuh sharing sekarang ini. Weh, deh. Salma, Cuma- kalau ada yang lo mau sampein kepada teman-teman nice people terutama kalangan cewek dan juga mungkin cowok untuk ke cewek. Silakan. Begini. Untuk perempuan, kalian itu unik. Oke. Kita ini unik. Kita ini punya kelebihan yang diberikan, anugerah yang diberikan Tuhan untuk kita, sehingga kita punya kita punya kesempatan yang tidak dimiliki laki-laki misalnya, toh. Jadi nikmati setiap prosesnya. Tidak ada masalah tanpa solusi, dan tidak ada solusi kalau tidak ada masalah. Iya. Iya. Untuk laki-laki, Laki-laki dengarku ini untuk sembarang. laki-laki, perempuan itu sebenarnya sangat lembut. Sekalipun dia keras, sekalipun dia katakan dirinya mandiri, sebesar apapun itu kekuatannya perempuan, kekuatan emosinya apa dan segala macam, tetap bisa diluluhkan dengan kasih sayang, dengan kasih uang. Bercanda karena Canda laki-laki ngapa Canda men? sayang. Oke. Canda sayang. Oke, thank you banget Salma. thank you, Kita Kakak. sudah mau buka puasa. Yes. Thank you banget. Jangan lupa episode selanjutnya tetap stay tune di Cerpas Cerita Lepas bersama saya Rizal. Yo, Rizal Jamal mengajakmu cerita lepas.